Saya Suratmi. Hari ini saya akan melakukan simulasi 60 langkah APN. Kita mengenali tanda-tanda dan gejala kala 2, yaitu ibu merasa ada dorongan yang kuat untuk meneran, kemudian ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada anus dan vagina, perineum tampak menonjol dan vagina membuka. Kemudian kita menyiapkan pertolongan persalinan, yaitu memastikan semua alat lengkap. Di sini alat sudah lengkap. Kemudian mempersiapkan kelengkapan alat. Alat sudah lengkap, ada partuset. Kemudian melihat dan melengkap kelengkapan alat, ini partuset. Kemudian sepuit. Kemudian oksi. Kemudian mematukan ampulisasi oksi. Kemudian menggunakan celemek. Kemudian menggunakan sepatu boot. Kemudian melepaskan semua perhiasan yang digunakan. Kemudian selanjutnya mencuci tangan secara 7 langkah di air mengalir menggunakan sabun. Kemudian mengeringkan. Kemudian kita akan mematahkan ampul oksitosin yang akan digunakan untuk memasukkan oksitosin ke dalam spatnya. Kemudian menggunakan satu hanskun di sisi tangan untuk memasukkan oksitosinnya ke dalam spet. Ini spet dalam keadaan steril. Kemudian kita tutup, memastikan tidak terkontaminasi spetnya. Kemudian mengeluarkan setengah kohor. Kemudian melakukan pulpa hijin, menyiapkan bengkok, kemudian kapas di TT. Kemudian membuka kapas di TT. Kemudian kita menggunakan satu hanskun lagi. Kita akan melakukan pulpa hijin. Ibu permisi ya. Ibu, kita akan membersihkan pulpa. Melakukan pulpa hijin, yaitu membersihkan labia bagian mayora, kemudian sebelahnya, kemudian bagian klitoris. Kemudian melakukan pemeriksaan dalam, memastikan hanskun tidak terkontaminasi. Kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Ibu permisi ya, saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui kemajuan pembukaannya. Ibu permisi ya, saya periksa dulu. Kalau sakit tarik nafas ya Bu. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam, melihat pembukaan berapa. Porsio tidak teraba, kemudian ketuban positif, persentase kepala, ubun-ubun kecil, tidak ada tali pusat menunggung, kemudian tidak ada jari-jari tangan yang menelusuri. Bila ketuban masih positif, maka kita akan melakukan tindakan amniotomi. Kemudian mengambil setengah kohor,
Kemudian memasukkan dalam sela-sela jari. Permisi Bu ya. Oke, ketuban jernih. Kemudian mencuci tangan dan berendam di dalam larutan klorin. Kemudian mencuci tangan dalam 7 langkah di air mengalir menggunakan sabun. Kemudian memeriksa DJJ apakah baik. Ibu permisi ya, saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung bayi Ibu. Kita meletakkan linek di bagian punggung kiri karena letak bayi di bagian kiri. Selama 1 menit kita memegang nadi ibu. Detak jantung bayi bagus, yaitu 130 per menit. Kemudian memberitahu ibu dan keluarga, Ibu, Bapak, ini sudah pembukaan lengkap, semua bagus, dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan melakukan persalinan normal. Ibu mau posisi seperti apa? Baring kah, Bu? Setengah duduk ya, Bu? Ibu akan melakukan posisi dengan setengah duduk. Memberi salah satu keluarga untuk menemani Ibu. Untuk meneran, memberitahu ibu cara meneran. Bu, kita akan meneran dengan baik. Bila datang kontraksi, ibu tarik nafas, mata dibuka, tangan diletakkan di sini ya, Bu. Kemudian ibu meneran, melihat ke bawah ya, Bu. Jika belum ada kontraksi, beri ibu minuman, periksa DJJ, dan biarkan istirahat sebelum his belum ada. Meletakkan handuk di atas perut ibu. Bu permisi ya. Kemudian kita meletakkan kain di bawah bokong ibu. Bu permisi ya, kita letakkan kainnya. Kemudian membuka partuset menggunakan sarung tangan steril. Kemudian setelah nampak kepala bayi 3-5 cm di depan pulpa, kemudian memimpin ibu meneran, kemudian menahan perineum dan satunya menahan klitoris. Memimpin meneran ya iya Bu, terus terus Bu, terus ya, batuk-batuk Bu. Oke Bu, terus iya, terus Bu, tarik nafas, ngejan Bu. Lagi Bu, terus Bu, meneran Bu. Iya, pintar Bu, sekali lagi. Iya, oke. Memeriksa ada tidaknya lilitan tali pusat. Bila ada lilitan tali pusat longgar, kita akan melepas perlahan. Jika lilitan tali pusat memeriksa ada tidaknya lilitan tali pusat, jika lilitan tali pusat longgar, melepaskan secara perlahan. Kemudian jika lilitan tali pusat kencang atau ketat, kita
memasang klem kedua sisi, kemudian dipotong di antara klem, kemudian menunggu putaran paksi luar. Kepala bayi sudah menunjukkan keputaran paksi luar, kemudian posisikan tangan secara bivaretal, kemudian memimpin meneran ya ibu. Permisi, ayo kita mengejar, menarik bahu atas sampai ke bawah, kemudian perlahan menarik ke atas hingga bahu bawah lahir, kemudian tangan pada posisi sangga susur dengan menyusuri bahu, ditahan hingga kedua kaki lepas, kemudian meletakkan bayi baru lahir di perut ibu dan memeriksa bayi apakah bayi cukup bulan dan menangis kuat, dan menghangatkan bayi. Setelah mengeringkan bayi dan mengganti dengan kain yang bersih, dan baru, kemudian menutupi kepala bayi, kemudian memeriksa pada pundus ada tidaknya janin kedua. Tidak ada janin kedua. Kemudian kita akan melakukan penyuntikan oksitosin. Bu, permisi ya Bu ya, saya suntik di pahanya ya. Melakukan penyuntikan oksitosin pada ibu secara IM. Bu, permisi ya. Kemudian melakukan pemotongan tali pusat. Kita mengeklem tali pusat dengan jarak 5 cm dari tali pusat bayi. Selusur, kemudian mengeklem. Kemudian kita klem lagi 3 cm dari kleman pertama. Kemudian melakukan pemotongan tali pusat di antara dua klem. Kemudian mengikat tali pusat dengan benang steril dari atas. Dengan erat. Kemudian melepas klem pertama. Kemudian melakukan IMD. Ibu permisi ya, saya taruh bayinya di sini ya, di dada ibu. Kemudian memasang topi pada bayi. Manajemen skala 3 melihat tanda-tanda pelepasan plasenta. Sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta, kemudian mengeklem tali pusat dengan jarak 5 cm di depan pulpa. Tangan memegang tali pusat di dalam klem, tangan satunya melakukan dorsokranial. Menarik perlahan sejajar lantai, mengikuti jalan lahir. Setelah plasenta nampak di depan, satunya menangkap, kemudian memutar perlahan hingga semua selaput lepas.
Kemudian memeriksa ada tidaknya laserasi ke perineum, tidak ada laserasi. Kemudian memeriksa kelengkapan plasenta. Kita memeriksa kelengkapan plasenta, kemudian membuka selaput, kelengkapan kotyledonnya menggunakan kasa. Ya, lengkap semua, tidak ada perdarahan. Meletakkan plasenta pada tempatnya. Kemudian melakukan masase pada pundus ibu, memastikan kontraksinya baik, searah jarum jam, kontraksi baik, teraba keras pada perut ibu. Kemudian melepaskan sarung tangan di larutan klorin, kemudian larutan DTT, kemudian dikeringkan. Memeriksa kandung kemih ibu, kandung kemih kosong, kemudian mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara masase. Ibu, ini tangannya sebelah sini, ini yang teraba keras, ini rahim ibu ya. Kalau teraba keras itu bagus, kalau dia lembek itu tidak bagus ya bu, bahaya, bisa terjadi perdarahan. Nanti tangan sering-sering diputar seperti ini ya bu, selama 15 kali. Nanti berhenti, terus lanjut lagi seperti ini. Kemudian melepaskan sarung tangan di dalam larutan klorin, terus larutan DTT dikeringkan. Memeriksa kandung kemih ibu, kandung kemih kosong, kemudian mengajarkan kepada keluarga untuk cara masase. Ibu, mari tangan sebelah sini. Ibu, ini yang teraba keras, ini rahim ibu ya. Kalau teraba keras bagus, kalau dia lembek itu bahaya, akan beresiko perdarahan. Ini sering-sering diputar begini ya bu ya, selama 15 kali, nanti berhenti, terus dilanjutkan ya bu ya, seperti ini. Perdarahan normal, kemudian melakukan hitung nadi ibu. Ini sih ya bu, saya periksa nadi ibu, nadinya normal, kemudian melakukan pemantauan bayi. Ibu permisi ya, bayi dalam keadaan baik. Bu, nanti dilihat bayinya ya bu ya, bila tiba-tiba biru ibu langsung bilang ya bu ya. Kemudian melakukan dekontaminasi alat, semua alat direndam, dilakukan di larutan klorin. Nah, klem dibuka, membuang alat-alat kasa yang sudah digunakan dalam sampah medis. Dan merendam semua alat di larutan klorin. Kemudian kita membersihkan ibu ya. Bu, permisi saya bersihkan dulu ya bu. Permisi bu, menyeka ibu. Permisi, agak diangkat pantatnya ya bu. Permisi bu. Ibu permisi ya bu ya, kita memasang pampers dulu ya bu. Sih bu, kita pasang pampersnya. Ya bu, sudah. Kemudian kita membuang underpad ke dalam sampah medis.
dekontaminasi pada tempat bersalin dengan larutan klorin. Mesti Bu ya, bersihkan ruangan. Kemudian ambil celemek, membersihkan klorin dalam larutan klorin. Kemudian melepas celemek. Kemudian melepas sarung tangan dalam larutan klorin. Kemudian mencuci tangan di air mengalir dalam 6 langkah menggunakan sabun. Kemudian mengeringkan tangan. Kemudian menggunakan sarung tangan DTT. Masukkan bayi dari IMD. Permisi ya Bu ya, kita periksa bayinya dulu ya Bu. Kemudian kita meletakkan bayi. Kemudian kita melakukan pemberian pada bayi salep mata. Memberikan bayi salep mata di bagian bawah tanpa salep menyentuh mata kanan dan kiri. Kemudian memberikan bayi P3 dengan dosis 0,5 pada paha kanan. Kita menyuntikkan P3 pada kanan paha bayi secara IM. Kemudian memberikan HB0 secara IM di sebelah kiri paha bayi. Kemudian menyelimuti bayi kembali, dan kemudian kita memberikan bayi kepada ibunya kembali. Bu, ini bayinya Bu ya, sudah saya vaksin ya Bu. Kemudian melepas sarung tangan dalam larutan klorin. Kemudian mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun secara 7 langkah. Kemudian mengeringkannya, kemudian melengkapi patograf.